Basi 23 bincang bareng angkatan 23. Kembali lagi dengan aku Lisa. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang super luar biasa sekali. Nah, izinkan aku membacakan sedikit profil mengenai narasumber kita kali ini ya. Narasumber kali ini merupakan mahasiswa penerima KIP kuliah yang berhasil membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Berawal dari mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi meskipun terkendala biaya. Ia akhirnya memperoleh beasiswa KIP kuliah dan memanfaatkannya sebagai jalan untuk berkembang. Selain aktif dalam perkuliahan, narasumber juga aktif di organisasi, di dunia wedding, di konten kreator, live streaming juga, MC, nyanyi, makeup artis, serta admin media sosial. Berbagai pengalamannya tersebut menjadikannya salah satu mahasiswa inspiratif yang mampu bersinar di kota asalnya. Nah, pasti kalian udah penasaran kan narasumber kita kali ini siapa? Langsung saja kita kenalan bareng-bareng yuk. Halo semuanya, para pemirsa Basa-Basi 23, bincang bareng angkatan 23. Betul gitu ya kali saya. Perkenalkan dulu dong. Nama saya biasa dipanggil, kerap dipanggil Anti aja lah ya. Enggak perlu lah ya nama panjangnya. Ya, bisa dipanggil Anti aja. Yap. Saya merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIPK di angkatan 2023, penuh dengan biaya hidupnya juga. Nah, saya juga bertempat tinggal di Tuban, Jawa Timur, lebih tepatnya di Tuban kotanya, di Kelurahan Sidoarjo, sorry banget, malah Sidoarjo, jauh banget ya Sidoarjo ya, di Sidoarjo, lebih tepatnya di belakangnya Rumah Sakit Umum di situ. Nah, saya ini juga berkuliah di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Jadi memang saya orang Tuban yang berkuliah di kota saya sendiri. Seperti itu Kak Lisa. Betul sekali tadi profil yang sudah Kak Lisa bacakan tadi. Nah, mungkin dari profil-profil tersebut nanti kita akan kembangkan ya Kak Lisa ya. Nah, seperti itu aja mungkin perkenalan saya Kak Lisa. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini Kak Andi tuh kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Akhir-akhir Hari ini sibuk gak? Hari ini ya. Sibuk ini lagi podcast ini. Iya, akhir-akhir ini saya tuh lagi sibuk karena ini kan waktunya kalau di dunia perwedingan nih Kalisa, ini tuh waktunya banyak banget orang yang lagi menikah. Bener sekali banyak banget sehari itu bisa double 1, 2 sampai 4, 7, bahkan kemarin di kecamatan ada klien saya, salah satu klien saya di Meraura, kecamatan Tuban, di Kabupaten Tuban juga, itu sekecamatan Meraura aja udah ada 20 orang yang wedding di tanggal 7 Juni. Luar biasa sekali kan? Bagaimana ini saya membagi badan saya seperti itu. Ya, kalau kesibukan akhir-akhir ini seperti itu Kalisa. Selain itu, hari ini juga saya masih aktif di dunia perkontenan, di dunia perwedingan, apalagi ya, di dunia make up artis juga masih, karena masih banyak banget orang yang membutuhkan untuk jasa make up, apalagi sekarang ini udah hampir mau wisuda, udah banyak kayak ujian praktek nari dan lain sebagainya seperti itu, dan MC juga masih. Jadi kalian yang butuh MC buat acara lamaran, buat itu malah promosi. boleh. Iya, cocok boleh sekali buat memeriahkan acara kalian ya teman-teman sekalian. Ya, betul sekali. Nah, kita lanjut ke topiknya saja ya. Oke. Jangan malah promosi ya. Kita spill segitu aja ya promosinya. Nah, aku mau nanya nih Kak Anti. Boleh. Sebelum mendapat KIP kuliah, bagaimana kondisi yang membuat Kak Anti itu sempat khawatir untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Untuk membahas masalah itu ya Kak Lisa ya, sebenarnya dulu saya itu waktu duduk di bangku putih abu-abu nih Kak Lisa, duduk di bangku SMK, kebetulan saya bersekolah di SMK Negeri 1 Tuban, di mana saya juga bertempatan di jurusan yang agaknya
favorit gitu. Jadi kebanyakan teman-teman saya yang satu kelas itu kebanyakan hampir semuanya tuh kuliah. Jadi setiap hari pembahasan kita itu mau kuliah di Surabaya mau kuliah di Malang mau kuliah di mana di Semarang, di Jogja dan lain sebagainya seperti itu. Dah kebetulan seperti itu karena lingkungan saya seperti itu, saya juga mau dong kuliah di luar. Kan kayak gitu ya, pasti punya lah kayak perasaan-perasaan seperti itu. Nah, tapi kebetulan Kalisa, saya ini 5 bersaudara. Luar biasa sekali kan ya. Saudaranya. 5 bersaudara. Kebetulan belum ada yang menikah, jadi kakak saya sama saya itu hanya terpaut sekitar 2 tahun. Tapi untuk sekolahnya hanya terpaut 1 tahun ya. Jadi kakak saya, terus adik saya yang dulu itu masih SMP, terus adik saya lagi dulu masih SD, adik saya lagi dulu itu masih bayi malah. Nah, bayi itu kan kebutuhannya juga banyak nih. Betul, dan kebetulan ayah saya hanyalah seorang pedagang kaki lima gitu. Ya, seorang pedagang kaki lima. Orang-orang yang rumahnya kerak pasti tahu, soalnya ayah saya kalau mangkal di sana. Sekalian dibeli ya cimolnya. Promosi lagi kita. Nah, terus Kak Lisa, singkat cerita, karena saya memang lingkungan saya orang-orangnya mau kuliah semua, orang-orangnya pengen maju di luar kota semua. Akhirnya saya juga pengen dong, kan kebetulan hari itu saya juga memasuki salah satu siswa eligible. Kalau siswa eligible itu kan bisa daftar SNMPTN yang tanpa tes itu loh. Iya, jadi seperti itu. Nah, terus ternyata karena kakak saya itu, mas saya itu juga kuliahnya itu berbarengan dengan saya. Jadi dia itu gap year setahun, terus dia mau kuliah juga di tahun yang sama dengan saya. Oh, jadi sekarang ini ya barengan ya? Malah jadi 1 semester gitu. Nah, ayah saya bilang ke saya, boleh kuliah. Ayah mendukung kalian berdua kuliah dan kalau bisa 5-5-nya harus kuliah kayak gitu. Nah, tapi ayah bilang, tapi kalau kuliah di luar semua ayah nggak bisa kayak gitu. Sedih lah saya di situ, nangis lah saya di situ. Ayah nggak mau jauh-jauh. Ingin saya kuliah di Malang ya kan. Terus terjadi cekcok lah antar persaudaraan saya dengan kakak saya ini, cekcok. Kan nih gebian ra gelem kuliah ning gone Malang. Malah saya aku melok-melok aku wis golet ya. Nah, udah kan berantem tuh sama kakak saya ternyata, terus akhirnya ayah saya memberikan keputusan udah dua-duanya kuliah di Tuban aja kayak gitu. Nah, nggak sampai di situ Kalisa, ternyata ayah saya juga struggling nih dengan ekonominya. Ayah saya juga agak mikir nih ya, karena kuliah itu juga kan 4 tahun, bayangin kalau 4 tahun ngebiayain 2 anak kuliah sambil semuanya masih sekolah kayak gitu. Nah, kan yang dipikir juga nggak saya doang, nggak kakak saya doang. Kalau yang dipikir saya sama kakak saya doang, 3 adik saya nggak sekolah dong, kan kayak gitu ya. Nah, jadi kita harus memikirkan semuanya. Ayah saya bilang kalau bisa nanti kalau kuliah harus sambil kerja ya, kayak gitu. Karena kebetulan nih Kalisa dulu waktu SMK saya ini udah kebetulan agak lebih kreatif gitu. Karena saya udah jualan dulu dari SMK, itu jualan apa ya, donat pernah, jualan Milo yang disetrika guys, kalau kalian pernah coba itu juga pernah. Dulu viral banget. Iya, itu dulu viral banget dan itu dulu sampai bisa beli buku sendiri pakai itu, kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya ayah saya bilang kan ke saya sama kakak saya, oke, boleh silahkan kuliah. Tapi nanti juga dibantu ya untuk biaya hidupnya gitu. Jadi ayah cuman biaya UKT-nya, kalian biaya hidupnya gitu selama kuliah gitu. Oke, saya mengiyakan lah itu karena memang tekad saya besar nih untuk kuliah. Saya harus kuliah kayak gitu. Lalu singkat cerita sudah saya daftarlah kuliah dan ternyata lolos dong saya ke KIPK. Entah kenapa di hari itu saya ingat banget, saya tuh daftar di Uniro Tuban itu tanggal 8 Agustus dan 10 Agustusnya saya di chat nih sama salah satu kemahasiswaan yang mengurusi di bidang beasiswa tersebut untuk bisa menghadiri wawancara di hari itu. Jadi cuma selisih 2 hari aja. Dan dari beberapa ratus mahasiswa yang mendaftar itu, yang lolos itu
hari itu ya, waktu itu cuma 24 orangan aja Luar kayak biasa gitu. sekali. Iya, jadi itu emang rezeki banget sih. Iya, rezeki anak ayah ya. Iya, anak solehah ya. Oke. Jadi lanjut nih ke Anti. Ada nggak momen yang paling berkesan selama menjalani kuliah sebagai penerima KIP kuliah? Jujur banyak. Jujur banyak. Jujur banyak. Momen paling berkesan saat saya mengalami menjadi penerima beasiswa KIPK. Nah, pertama nih karena saya sekarang sudah semester 6 ya, sudah semester 6. Jujur saya nggak pernah kepikiran sedikit pun tentang bagaimana cara saya bisa kuliah seperti itu. Ya, jadi tidak menjadi beban seperti itu. Tidak menjadi beban, saya jadi lebih fokus terhadap perkuliahan, lebih fokus terhadap pembelajaran. Jadi tidak menjadi beban. Antara saya harus membayar UKT lah, uang saku saya bagaimanakah, mau membayar ini itu bagaimanakah, beli buku dan lain sebagainya bagaimanakah, karena memang sudah di cover semuanya Kak Lisa. Seperti itu adalah benefit yang pertama yang saya dapatkan. Yang kedua, saya bisa mengikuti beberapa acara-acara kampus yang penting Kak Lisa. Jadi kalau di beasiswa KIPK itu biasanya kami akan diprakarsai untuk istilahnya ikut memeriahkan seperti itu, ikut memeriahkan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Contohnya seperti Disnatalis kampus, terus habis itu kalau kampus ada, contohnya kemarin ada dari ilmu komunikasi kalau nggak salah itu bikin Comfire atau apa itu loh. Yang lari-lari itu juga kami dihimbau untuk ikut meramaikan. Jadi seperti itu. Dan tidak hanya itu, dan tidak hanya itu, kami juga biasanya dihimbau untuk mewakili acara-acara yang ada di kabupaten. Yang ada di Kabupaten Tuban. Kadang ada kegiatan-kegiatan seperti upacara pemeringatan PGRI dan lain sebagainya, itu ada di Pemkab seperti itu, atau di alun-alun dan lain sebagainya. Itu biasanya kita datang di situ Kak Lisa. Itu sih kayak pengalaman-pengalaman yang berharga dan kita bisa ketemu banyak sekali orang kayak gitu. Baru ya. Jadi betul. Menambah wawasan juga. Betul sekali. Nah, ini kan Kak Anti selain kuliah, nah Kak Anti juga aktif nih di organisasi, Iya, di betul. wedding, di konten kreator. Nah itu awal mulanya itu gimana? Jujur saya itu awalnya itu kayak gini ya. Di awal ini sebentar. Di awal saya memulai karir saya sebagai pelaku wedding, juga konten kreator wedding, konten kreator biasa juga oke. Terus habis itu MC dan lain sebagainya, itu yang saya gandrungi sekarang. Dulu sebenarnya waktu saya SMK, itu saya menemukan jati diri saya itu waktu SMK Kak Lisa. Jadi waktu dulu SMK saya itu mengikuti 2 ekstra. Yang pertama adalah band dan yang kedua adalah ekstrakurikuler pramuka. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau di band itu kan kita kan dituntut agar kita bisa, apalagi aku waktu itu menjadi vokalis ya, vokalis. Nah, vokalis kan berarti kan kita harus latihan nih nyanyi setiap hari, latihan nyanyi setiap hari, diundang nyanyi di sana sini, kadang juga di kafe-kafe kayak gitu dan lain sebagainya. Dan di situ secara otomatis itu mengasah public speaking saya. Jadi secara otomatis mengasah public speaking saya, terus ditunjuklah saya menjadi MC. Awalnya juga MC yang gak dibayar dan MC yang emang ecek-ecek doang kayak gitu. Awalnya memang seperti itu teman-teman. Ya awalnya seperti itu, terus MC ya pokoknya yang ecek-ecek banget lah kayak gitu. Itulah namanya proses ya. Proses, betul sekali. Gak ada yang instan. Gak ada yang instan. Orang mah taunya hasilnya doang. Ya kan? Terus setelah saya tahu dia. Setelah saya jadi MC, saya kan juga mengandrungi di Pramuka. Setelah itu saya juga bergabung di organisasi yang ada di Kabupaten Tuban, yaitu Dewan Kerja Cabang Tuban. Nah, di situ karena memang kita sebagai Dewan Kerja Cabang Tuban itu
nggak hanya ke bawah aja tapi ke atas juga. Jadi Pramuka itu kan organisasi yang memang resmi di pemerintahan seperti itu kan, diakui di Indonesia juga ada undang-undangnya. Jadi selain kita ke bawah, kita juga ke atas juga. Itu juga mengasah beberapa skill saya seperti skill problem solving, skill public speaking, skill untuk kita berdandan juga terasa semuanya di situ. Setelah saya mengikuti itu selama kurang lebih 4 tahun, sebelum 4 tahun mungkin ke 3 tahunan ya. 3 tahunan itu ternyata adalah rekrutmen wedding organizer, salah satu wedding organizer yang kebetulan ring 1 di Kabupaten Tuban. Kalau boleh tahu apa itu? Sambil promosi lagi ya, wedding organizer-nya namanya Cakraningrat Management. Ya, kalau kalian mau wedding. Wedding silakan menghubungi Cakraningrat Management ya. Nanti DM aja adminnya gue. Admin juga ya? Iya, admin juga, admin sosial media kayak gitu. Nah, terus di Cakraningrat Management itu awalnya itu yang mendaftar di rekrutmen itu adalah 79 orang. Dari 79 orang itu yang diwawancara, yang lolos itu hanya 4. Cuma 4? Cuma 4 dan saya adalah salah satunya. Sombong dong. Sombong gak sih? Iya. Nah, di situ saya mulai untuk kenal lah ya dengan beberapa orang-orang orang-orang penting yang ada di Kabupaten Tuban, karena memang Cakraningrat Management itu juga salah satu event organizer yang biasanya menggandrungi di kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Tuban, kayak karnaval itu juga yang megang kita dong. Kayak karnaval, terus habis itu hari ulang tahunnya Kabupaten Tuban dan lain sebagainya seperti itu. Dan dari situ Kalisa saya jadi banyak banget relasi dari Dewan Kerja Cabang Tuban, dari Cakraningrat Management, dan dari manapun itu yang biasanya saya diambil ke sana untuk jadi MC, diambil ke sana untuk jadi content creator, diambil ke sana untuk jadi editor, diambil ke sana untuk jadi scriptwriter dan sebagainya. Jadi benar-benar multi talenta sekali ya. Jadi cuan ya ternyata, tapi yang beldos Mbak, beldos aku Mbak, ya Allah. Apapun dikerjain yang penting cuan. Halal juga gak sih? Yang halal. Gitu kali Baik. Impian terbesar Kak Anti selama ini tuh apa sih yang sedang diperjuangin? Yang sedang diperjuangin. Jujur, impian aku apa sih yang digolek ning dunia iki ya Allah. Enak. Apa sih yang kita cari di dunia ini kalau bukan kebahagiaan dari orang-orang kita yang tersayang, kayak orang tua, ibu, ayah, kakak, adik. Itu adalah first yang saya perjuangkan selama ini, adalah kebahagiaan mereka. Kayak gitu. Terus habis itu untuk diri saya sendiri, siapa sih yang nggak mau jadi yang terbaik kayak gitu. Saya juga ingin berusaha untuk menjadi diri saya yang lebih baik lagi. Jadi satu langkah untuk menjadi lebih baik lagi itu saya lakukan setiap hari Kalisa kayak gitu. Dan impian-impian saya yang paling besar mungkin adalah yaitu membanggakan kedua orang tua, juga menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar saya, juga diri sendiri. Jadi di sekitar saya itu nggak hanya keluarga saya Kalisa, saya juga punya beberapa teman yang emang benar-benar mereka itu ada buat saya, dan saya merasa bahwa mereka itu juga harus saya senangkan suatu kala nanti kayak gitu. Dan ada pacarku yang tercinta. Enggak mau. Kak Anti dia udah punya pacar ya teman-teman ya, jangan dicolek-colek liring ya. Baik. Terakhir nih, apa sih pesan Kak Anti untuk mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi ingin meraih pendidikan tinggi? Pesan ya untuk seluruh mahasiswa yang ada di Kabupaten Tuban khususnya, walaupun kita ini ada di kota kecil, walaupun kita ini ada di kota berkembang, walaupun saat ini kita ini belum siapa-siapa, percayalah dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berpijak, dan dimanapun kalian ada di situ
kalian akan mendapatkan sinarmu sendiri. Ya, karena bintang itu juga akan bersinar di malam hari aja, karena di situ dia tempatnya. Matahari sebesar itu, dia itu akan bersinar di siang hari saja, karena memang di situ tempatnya. Jadi kalian semuanya yang terhalang biaya, yang terhalang restu orang tua, yang terhalang struggle-struggle lainnya, jangan minder, jangan sampai kalian putus asa, jangan sampai kalian menganggap bahwasanya kalian tidak bisa bersinar di kota kalian sendiri. Coba dulu, kita jalani dulu bareng-bareng kayak gitu. Dan temukan orang-orang tersayangmu, temukan alasan kamu untuk berkembang, temukan alasan kamu untuk bertumbuh. Cari jati dirimu. Ketika kamu sudah mencari jati dirimu, nanti kamu akan menjadikan sesuatu yang bersinar. Dan ini fun fact ya teman-teman ya, banyak sekali orang-orang yang asli Kabupaten Tuban yang benar-benar dia bisa bersinar Kak Lisa. Contohnya seperti CEO saya sendiri, CEO Cakraningrat Management yang kebetulan menjadi CEO saya sekarang Dan juga ini. panutan ya tentunya. Mas Nanang Cakra itu juga alumni dari Undiro PBSI juga, sama dengan saya, jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang kebetulan saat ini sudah menjadi MC nasional. Dan kebetulan kemarin juga diundang loh di Kemarin di weddingnya Jennifer artis Kapan. ya? Iya, di Luar biasa weddingnya sekali, Jennifer teman-teman ya. Kapan dan juga Justin Hubner loh. Itu viral banget loh Kak Lisa, dan kita sama sekali gak nyangka bahwa matahari dari Tuban itu bisa sebegitu cerahnya. Kayak gitu Kak Lisa. Jadi jangan minder ya teman-teman, dimanapun kalian berada, ini membuka semangat untuk kalian semua yang mungkin sekarang lagi kelas 3 SMK, kelas 3 SMA, kelas 3 MA, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berkuliah, di situ kalian akan bersinar juga. Jika harus dirangkum perjalanan hidup Kak Anti dalam satu kalimat, kalimat apa yang ingin Kak Anti sampaikan? Satu kalimat ya, kalau dalam satu kata nih Kak Lisa, kehidupan saya ini seru, seru banget, seru banget, seru banget. Kehidupan seperti ini tuh seru Kak Lisa. Jadi memang sesuatu yang dirintis dari awal tuh rasanya bakal beda banget kalau kita hanya memetik buahnya aja. Sesuatu yang kita semai dari awal, yang kita rawat dari awal, mulai dari akarnya kita tumbuhkan menjadi batang, menjadi ranting, menjadi pohon, menjadi buah, dan kita petik ternyata buah itu manis sekali. Itu rasanya sangat berbeda ketika kita hanya membeli buah itu di pasar. Iya enggak? Ya, benar sekali. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, narasumber hari ini tuh membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Dengan tekad, kerja keras, dan keberanian memanfaatkan setiap kesempatan, seseorang dapat tumbuh dan bersinar dimanapun ia berada. Terima kasih telah berbagi kisah bersama kami. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.